sejarah lahirnya wawasan. Kalau kita melihat sejarah wawasan kebangsaan, bagaimana dulu sejarah bangsa Indonesia itu ada, dimulai sejak zaman-zaman kerajaan. Kita tahu kerajaan yang pertama di dalam sejarah negara kita munculnya kerajaan Kutai Tarumanegara, ya, sebagai kerajaan yang menjadikan kita sebagai kerajaan awal di Nusantara ini. Kemudian berkembangnya peradaban baru, muncul kerajaan-kerajaan modern, ya, yang diawali dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bagaimana kerajaan Sriwijaya itu kemudian memunculkan rasa persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama dengan munculnya aliran-aliran kepercayaan, baik itu juga agama Hindu, agama Buddha yang muncul di bumi Nusantara. Kemudian kita bisa melihat lahirnya kerajaan-kerajaan setelah itu, muncul kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit dengan kejayaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada, bahkan kita bisa menaklukkan beberapa negara pada saat itu sampai ke Burma, Laos, Kamboja, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kerajaan Majapahit berdiri jaya, ada perebutan kekuasaan antar keluarga, muncullah kerajaan-kerajaan berikutnya, ada kerajaan Kediri, kerajaan Mataram, yang kemudian muncul pula perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Nah, 1511-12 kita melihat bangsa-bangsa Portugis mulai menjajah ke Indonesia. Karena apa? Mereka mencari rempah-rempah, kemudian mencari daerah jajahan, ya. Kemudian dia melaksanakan misi untuk menyebarkan agama Kristen, dan juga bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu karena kehabisan rempah-rempahnya migrasi ke beberapa negara termasuk ke Nusantara. Nah, Indonesia pada saat itu belum terbentuk sebagai sebuah negara kesatuan, tetapi Indonesia masih merupakan bagian dari negara atau kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, jadi di Aceh, kemudian di Jawa, di Madura, kemudian Kalimantan, dan lain sebagainya, cara-cara kedaerahan masih kental di dalam mengusir penjajah. Nah, Indonesia kemudian dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Bagaimana penderitaan rakyat Indonesia ini diawali setelah VOC sebagai kamar dagang dari negara Belanda, kemudian mendirikan sebuah negara di Indonesia. Ya, disinilah Indonesia mulai mengalami berbagai macam penindasan. Kita tahu bahwa Indonesia dari segi pendidikan sangat kurang, kemudian dari segi kemakmuran juga tidak merata, bahkan beberapa kerajaan itu diadu domba dengan politik divide et impera, jadi politik mengadu domba antar kerajaan. Jadi bagaimana Belanda itu melanggengkan kekuasaan dengan memilih orang-orangnya, kemudian mengadu domba antar raja, dan dia menempatkan orang-orangnya sebagai negara-negara boneka ciptaan Belanda. Nah, sejarah kemudian para cendekiawan kita berpikir dengan membuat suatu organisasi, ya, di tahun 1908, ya, di mana
pada saat Budi Utomo organisasi ini merupakan organisasi awal yang kita sebut sebagai Angkatan Perintis. Jadi wawasan kebangsaan itu lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan seperti dari penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Jadi perjuangan bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih bersifat lokal atau kedaerahan itu ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Kita bisa melihat ada perlawanan Patimura, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Cuk Nyatin, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Itu merupakan pahlawan-pahlawan perjuangan yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu tidak pernah padam dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kemudian dalam perkembangan berikutnya itu muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, ya ini perjuangan yang akan mempunyai kekuatan yang nyata. Jadi cendekiawan-cendekiawan kita, Dr. Sutomo, kemudian Wahidin Sutirohusodo dan sebagainya, H.W. Sokraminoto dan sebagainya itu kemudian sadar, ya. Maka kemudian mendapatkan bentuk lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ini merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat nasional. Jadi ini kemudian munculnya gerakan-gerakan politik yang lain, gerakan-gerakan ekonomi perdagangan, adanya syarikat Islam, kemudian syarikat dagang Islam, dan lain sebagainya, termasuk di pendidikan, kesenian, pers, dan juga kewanitaan. Nah, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 ini kemudian menjadikan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia yang dulunya melakukan perlawanan bersifat kedaerahan, ini sekarang sudah mulai bersifat nasional. Dulu berupa senjata, dalam hal ini bambu runcing dan sebagainya, ini sudah mulai dengan pemikiran atau dengan menggunakan pikiran akal. Nah, cendekiawan-cendekiawan inilah yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia mulai mengenal adanya diplomasi, kemudian adanya perundingan, dan lain sebagainya. Maka di tanggal 20 Mei itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, setelah lahirnya organisasi Budi Utomo, kita bisa melihat ada Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam, kemudian partai-partai politik yang muncul, ada beberapa baik dalam bidang yang terang-terangan menentang penjajah Belanda maupun dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Itu kemudian lebih tegas lagi dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana bangsa Indonesia pada saat itu menegaskan diri. Makanya di angkatan ini disebut sebagai angkatan penegas. Kalau 1908 sebagai angkatan perintis, 1928 disebut sebagai angkatan penegas. Jadi di sini kita menegaskan bahwa kita itu merupakan satu kesatuan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Makanya di dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang diwakili dari beberapa daerah, ada Yong Celebes, kemudian Yong Java, Yong Sunda, dan sebagainya, itu mengikrarkan diri ya sebagai satu nusa, satu bangsa, dan kemudian menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, wawasan kebangsaan sendiri kemudian muncul sebagai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Dari kemudian ucapkan Ikrar Sumpah Pemuda, nama dan lain sebagainya.
Siapa ini yang mau mengucapkan ikrar sumpah pemuda? Izin menjawab, Bapak. Oh Saya, iya, silakan. Ya, silakan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan Sofi. putri. Ya, Bapak. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah yang menjadikan negara kita kemudian menjadi sebuah negara kesatuan, ya, dengan adanya Sumpah Pemuda ini Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada saat jam 10 pada hari Jumat, ya, pada bulan Ramadan, itu Bung Karno dan Bung Hatta diminta untuk menyatakan pernyataan kemerdekaan yang kita sebut dengan proklamasi. Nah, monggo silakan, ada yang bisa teks proklamasi? Kami persilakan. Yang proklamasi, monggo. Siapa yang pengen menjawab proklamasi? Ada yang hafal? Menjawab Bapak. Ya, silakan Mariana. Ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan tempo waktu yang dengan seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih kembali. Baik, proklamasi, ya. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta kita menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pernyataan proklamasi ini merupakan salah satu sebuah negara itu bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Karena apa? Untuk menjadi suatu negara kan kita sudah ada pembelajaran yang kemarin, ya. Ada 4 unsur pembentuk negara. Yang pertama adalah apa? Wilayah. Ya, Indonesia terdiri dari beberapa 17.508 pulau, ya, dari Sabang sampai Merauke. Itulah wilayah Indonesia. Kemudian kita juga punya penduduk. Ya, penduduk Indonesia di sensus penduduk 2020 ini sekitar 300 juta, ya, 300 juta penduduk Indonesia. Makanya kita juga termasuk sebuah negara yang berpotensi SDM-nya sangat besar. Kemudian di samping wilayah penduduk ada pemerintahan. Nah, dengan adanya proklamasi ini kemudian diteruskan dengan hal-hal lain yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Artinya apa? Kita harus segera menyusun bentuk negara, bentuk pemerintahan, kemudian kita juga harus memiliki dasar negara, memiliki aturan atau undang-undang. Makanya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah,
Kemudian kita menyusun yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, inilah pemerintahan. Ya, di samping pemerintahan, kemudian kita ada kedaulatan. Nah, kedaulatan kita diakui oleh bangsa-bangsa Arab pada saat itu. Oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi sikap dan tekad itu dalam pengejawaan dari suatu kata wawasan kebangsaan. Nah, inilah sejarah kurang stabil ya, karena mungkin sesuatu hal. Biasanya kalau memang agak siang seperti ini kendalanya. Saya lanjutkan lagi ya untuk sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kemudian bagaimana kita memiliki wawasan kebangsaan. Nah, dari istilah tersebut, kemudian kita mengenal istilah wawasan kebangsaan. Tadi juga disampaikan dari kelompok 7 bahwa wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti hasil mewawas atau tinjauan atau pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Jadi di sini wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara. Jadi mirip-mirip dengan wawasan Nusantara, bahkan dikatakan hampir sama dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Inilah pengertian dari wawasan kebangsaan. Kebangsaan sendiri berasal dari kata bangsa. Jadi kalau wawasan Nusantara itu tadi wawas atau wawasan, kemudian kebangsaan itu berasal dari kata bangsa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat. Jadi bangsa itu kelompok masyarakat. Berbangsa-bangsa, ya, kita menjunjung mengakui sebagai satu bangsa, ya, bangsa Indonesia, kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya. Jadi kalau kita samakan mungkin dengan suku-suku ya. Jadi kalau bangsa itu hampir mirip dengan suku juga. Jadi ada keturunan. Dia adatnya sama, kemudian bahasanya sama, sejarahnya sama, kemudian pemerintahannya juga sendiri-sendiri ini menjadikan sebuah pengertian dari kata bangsa. Jadi kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Nah, sedangkan ciri-ciri dari kebangsaan itu mengandung arti, satu, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kemudian perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa. Jadi ada suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian keturunan, sejarah, adat, bahasa, itu menandai ciri-ciri sebuah bangsa. Kemudian kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi disinilah konsepnya. Konsepnya bagaimana kita melihat, mewawas, kemudian memandang
tentang diri kita sebagai suatu negara yang dilihat dari diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah kita termasuk bangsa yang seperti apa, kemudian golongan-golongan kita itu golongan bangsa yang bagaimana. Nah, beberapa pengertian dari wawasan kebangsaan sendiri ada yang mengartikan dari Prof. Moladi, mantan Gubernur Lemhamnas RI, ini juga pernah menjadi rektor di Undip, ya, kemudian pendiri dari Universitas. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ini ada kalimat tambahannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kesatuan atau integrasi nasional ini bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural. Ini mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, inilah pengertian politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jadi dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Polek-Sosbud dan Hankam. Nah, inilah kerangka wawasan Nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial dengan Polek. Wawasan, tadi juga pengertiannya sudah disampaikan, cara pandang atau cara melihat. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kemudian wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi di sini kita memandang diri kita itu meliputi wilayah darat atau tanah, kemudian wilayah air atau laut, kemudian di dalamnya juga termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara yang di atasnya yang secara tidak terpisahkan. Kalau kita melihat pada deklarasi Juanda, ya kemarin sudah kita sampaikan juga terkait dengan deklarasi Juanda bahwa kita itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dipisahkan. Kemudian inilah yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh yang mencakup segenap bidang kehidupan nasional. Jadi yang meliputi aspek Polek-Sosbud Hankam tadi. Jadi bagaimana kita memandang diri kita itu dari daratan, dari lautan, kemudian di dalam tanah, kemudian di atas udara, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan deklarasi Juanda yang mungkin saudara masih ingat, dari 3 mil menjadi 12 mil, kemudian menjadi 200 mil dari laut terluar, itulah wilayah NKRI. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti ini ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Jadi di sini keberagaman bangsa Indonesia itu merupakan perbedaan. Jadi yang ada pada suku. Jadi kita terdiri dari beragam-ragam suku. Kalau kita melihat di dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 tentang budaya, suku bangsa Indonesia itu banyak sekali. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Batak, kemudian suku Asmat, bahkan di beberapa wilayah Jawa Tengah sendiri sukunya bermacam-macam. Ya. Kemudian bangsa, ya tadi hampir sama pengertian bangsanya. Kemudian ras, ya ada yang mungkin kulitnya kuning, kemudian ada yang sawo matang, ada yang mungkin coklat,
dan sebagainya. Kemudian terkait dengan agama, ya kita mengenal beberapa agama di Indonesia. Kalau dulu hanya ada 5, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kemudian kita sekarang sudah ditambah ya adanya agama Konghucu yang diakui keberadaannya di Indonesia. Kemudian kita juga mengakui adanya aliran kepercayaan. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan tentang terkait dengan agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agama dan menganut agama sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Artinya apa? Ya, beragaman agama ini menjadi modal dasar bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Kemudian budaya bangsa kita juga bermacam-macam. Ya, kita mungkin dari tari-tarian, yaitu sangat luas sekali. Dari tari kecak, tari lilin, kemudian tari serimpi, kemudian di Jawa itu banyak sekali macamnya, ya ada tari Gatot Kaca Gandrung, kemudian tari gambyong dan lain sebagainya, merupakan budaya. Dalam hal pusaka, kita juga bisa melihat di Aceh ada rencong sebagai pusaka, kemudian Jawa Barat ada kujang, ya kemudian ada badik. Kemudian di Jawa ada keris, kemudian ada tombak di Kalimantan, dan sebagainya. Itu merupakan budaya yang beragam, dan itu merupakan sebuah keberagaman yang menjadikan budaya bangsa kita itu sangat maju sekali, ya karena di situ banyak sekali macamnya budaya-budaya bangsa dan gender. Artinya perbedaan ini tidak memisahkan kita, tetapi bagaimana perbedaan itu menyatukan kita. Makanya kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada saat itu Sangrewa. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga wawasan kebangsaan. Nah, apa unsur dasar dari wawasan kebangsaan? Ada 3 unsur dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah wadah atau kontur. Jadi wadah ini merupakan kehidupan bermasyarakat, wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budayanya. Jadi disinilah kita itu diwadahi, ya. Ini merupakan karena dengan dari negara-negara lain di dunia. Jadi kekayaan alam, kita punya kekayaan laut, ikan yang sangat melimpah. Kemudian kekayaan tambang, batu bara, nikel, kemudian biji besi. Bahkan di Papua itu kita memiliki kekayaan berupa biji emas yang kalau di dalamnya nanti ada nutranium dan lain sebagainya yang kekayaannya lebih dari biji emas. Nah, inilah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kalau kita melihat di beberapa pantai itu juga kita pemandangannya, panoramanya dan sebagainya sangat bagus sekali. Ya, kemudian ini yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian penduduk dengan aneka ragam budaya. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa penduduk Indonesia itu ada sekitar 300 juta penduduk Indonesia dengan aneka ragam budayanya. Ini merupakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus diwadahi. Jadi dalam hal ini bagaimana kita memiliki wadah kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau konten. Jadi setelah wadah kemudian isi ya yaitu realisasi aspirasi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Dan inilah yang kita ingin wujudkan, yaitu bagaimana kita mewujudkan bangsa Indonesia yang sesuai di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada 4 tujuan negara yang ingin kita capai,
yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kita juga menginginkan bahwa kita negara yang mencintai perdamaian. Jadi cinta kita itu cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Artinya apa di sini? Bahwa kemerdekaan itu merupakan salah satu hal yang harus kita utamakan. Jadi kalau kita negara yang cinta damai tetapi kita tidak merdeka, ya percuma. Makanya di sini perlu adanya sebuah kemerdekaan itu yang kita proklamirkan di tanggal 17 Agustus 45, yang itu kita anggap sebagai angkatan pendobrak. Nah, makanya disinilah Indonesia mulai menata diri dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, kemudian Pancasila sebagai landasan idealnya, dan pada saat itu GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasionalnya. Nah, yang ketiga adalah tata laku atau conduct. Jadi tata laku batiniah ini mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik bangsa Indonesia. Nah, ini untuk yang dan mental yang baik. Makanya di dalam pasal 27, kemudian pasal 28, pasal 30, ya kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat mencintai NKRI. Ya, disinilah wujudnya cinta NKRI itu menganggap bahwa NKRI adalah harga mati. Ini yang kita gaungkan selama ini. Kemudian dalam tata laku lahiriah itu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Maka di sini lahiriahnya apa? Ya kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini adalah bangsa yang ramah tamah. Ya, bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang memiliki budaya adil yang sangat tinggi. Kita bisa menghormati orang lain, kita kemudian bisa menjadi sauri tauladan bagi bangsa-bangsa lain, budaya bangsa kita kemudian ditiru oleh budaya bangsa lain, perbuatan-perbuatan kita juga menjadi acuan dari bangsa-bangsa Indonesia dianggap sebagai perilaku bangsa yang beradab. Nah, inilah tata laku atau kodeks yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas serta tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Nah, apa tujuan dari wawasan kebangsaan? Jadi di sini bagaimana kita mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, suku bangsa, bahkan kedaerahan. Nah, kepentingan nasional itu merupakan kepentingan yang harus didahulukan. Tetapi kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, kita hanya bisa mendoakan saja. Semoga para elit politik kita yang sekarang masih mencoba untuk mendahulukan kepentingan golongan, itu kembali kepada tujuan dari wawasan kebangsaan, yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena kalau kita melihat di beberapa media sosial yang ada, itu memang para elit-elit politik kita lebih cenderung mementingkan kepentingan golongannya dikesampingkan. Nah, ini bagaimana kita tetap menghargai. Jadi kepentingan-kepentingan itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional kita itu apa? Ya, tadi dalam hal tujuan, cita-cita negara yang ingin dicapai, dan sebagainya. Itulah tujuan dari wawasan kebangsaan, yaitu bagaimana kita mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Makna dari wawasan kebangsaan sendiri, jadi di sini ada beberapa hal yang mungkin saudara bisa. Kebangsaan itu mengamanatkan adanya persatuan dan kesatuan. Jadi maknanya kita diberi amanat untuk mempertahankan
NKRI, mempertahankan persatuan, mempertahankan kesatuan. Kemudian kita juga harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, disinilah wawasan kebangsaan itu mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa, sehingga di sini ada asas Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pertahankan. Karena kalau kita melihat di dalam sila-sila Pancasila, ada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Pancasila itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pertahankan. Nah, wawasan kebangsaan ini tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Artinya apa? Ya, artinya kita sebagai bangsa harus benar-benar memahami kondisi dinamis suatu bangsa itu sendiri. Kita juga harus memahami negara kita itu butuh kita atau tidak, ya, atau kita butuh negara atau tidak. Makanya negara mengayomi kita juga harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah badai kehidupan yang ada di dunia ini. Artinya dengan adanya Pancasila, sila-sila yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu, kita kemudian menjadikan sebagai NKRI yang merdeka, NKRI yang bersatu, NKRI yang berdaulat, kemudian NKRI yang adil dan makmur. Jadi kita bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin. Jadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Makanya kita sekarang menjadi bangsa yang berkembang, berupaya agar kita menjadi bangsa yang lain. Karena kita tahu bahwa pada tahun 1945 sama-sama dari nol, bagaimana Jepang mengawali segala sesuatunya dari nol karena Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh sekutu Amerika. Kemudian Indonesia baru menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Disinilah kita mulai bekerja sesuai dengan waktu yang ada. Tetapi sampai dengan hari ini karena kita dijajah 350 tahun, kemudian 3,5 tahun, itu pendidikan kita diabaikan, latar belakang agama kita juga diabaikan. Nah, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang. Akhirnya apa? Akhirnya Jepang bisa segera menyesuaikan diri menjadi bangsa yang maju. Indonesia baru merangkak menjadi bangsa yang berkembang. Nah, nilai dasar dari wawasan kebangsaan yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini kita memberi penghargaan bahwa kita itu sebagai makhluk Tuhan, ya kita harus menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena di sini kita makhluk individu harus hablum minallah, ya dalam ini kita hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebagai makhluk sosial kita juga harus hablum minanas, hubungan kita antar sesama manusia. Nah, tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa yang bebas, yang merdeka, yang bersatu. Jadi ini yang akan kita wujudkan, ya. Jadi bagaimana kita bertekad sebagai bangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Makanya kita menggunakan politik luar negeri kita adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Ya, bebas artinya apa? Ya kita bebas bergaul dengan banyak negara, boleh dengan beberapa negara, bebas. Aktif ya kita sebagai bagian dari negara-negara lain yang ada di dunia, ya kita berperan serta. Dalam hal ini kita sebagai anggota ASEAN, kemudian kita sebagai anggota PBB. Nah, itu merupakan keaktifan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Nah, inilah salah satu wujud mahasiswa mencintai tanah air dan bangsa, ya. Gunakanlah produk-produk dalam negeri, jangan terlalu menggunakan produk-produk
buatan luar negeri. Karena di sini cinta tanah air itu akan terwujud. Ya, salah satunya dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kita melakukan pemilihan umum, ya, yang sebentar lagi kalau di Kabupaten Kendal ada pemilihan umum, tetapi di 2022 ini pemilihannya adalah pemilihan kepala desa. Nah, ini yang menjadi ciri khas demokrasi bangsa Indonesia. Kalau paling awal dulu, ya pemilihan kepala desa ini demokrasi paling awal. Karena apa? Karena kalau yang dulu bupati, kemudian gubernur itu merupakan tugas negara yang diberikan dari pemerintah pusat. Jadi siapa yang ditunjuk, kamu sebagai bupati mana, kamu sebagai gubernur mana, itu dari pemerintah pusat. Tetapi dengan adanya nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam wujud persatuan dan kesatuan bangsa ini, yang bersifat fundamental dan mendasar, adanya demokrasi kerakyatan. Nah, demokrasi Pancasila. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sekarang makanya pemilihan kepala desa itu diikuti dengan pemilihan yang lainnya. Ada pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Kalau dulu presiden dipilih oleh MPR. Karena apa? Presiden sebagai mandataris MPR. Nah, tetapi sekarang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sebelumnya oleh undang-undang. Nah, disinilah undang-undang sebagai pengejauhantahan dari perwakilan rakyat yang ada di Dewan sana. Kemudian kesetiakawanan sosial. Nah, ini biasanya pada bulan September kita juga memperingati Hari Aksara dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN. Ini mengandung maksud apa? Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Makanya di sini kesetiakawanan sosial itu sangat perlu. Kalau kita merasa satu tubuh sakit, kemudian yang lainnya juga harus merasakan sakitnya. Artinya kalau ada suatu pulau, suatu bangsa, atau suatu suku yang diancam oleh orang-orang lain, maka disinilah kita bagaimana mewujudkan kesetiakawanan sosial itu. Kita sebagai bagian dari mereka juga harus merasa handar beni, merasa memiliki. Makanya kita juga harus merasakan pedihnya, penderitaan yang dialami oleh bangsa-bangsa kita yang lainnya. Kemudian masyarakat adil dan makmur. Ya, ini yang akan kita wujudkan di dalam tujuan nasional bangsa Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah nilai dasar. Kemudian asas dari wawasan kebangsaan. Ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi. Namanya asas-asas itu kan harus dipatuhi, dipelihara, ditaati. Kemudian ini asas-asas ini diciptakan agar terwujud dari setiap komponen yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, apa saja asas dari wawasan kebangsaan? Yang pertama adalah asas kepentingan atau tujuan yang sama. Tadi di atas sudah saya sampaikan tentang tujuan nasional bangsa Indonesia, ya, tujuan wawasan kebangsaan, kemudian asas solidaritas. Yang ketiga adalah asas keadilan. Bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kemudian asas kerjasama. Kita tidak hanya bekerja sama dengan negara kita sendiri, dengan bangsa yang lain, tapi kita juga bisa bekerja sama bilateral dan multilateral. Artinya kita tidak hanya se-ASEAN, tetapi kita juga se-Asia, bahkan dengan dunia yang lain. Kemudian asas kejujuran. Nah, inilah ya asas-asas yang disepakati, komitmen bersama, serta kesetiaan terhadap kesepakatan. Artinya apa yang sudah kita sepakati ya kita harus laksanakan. Kita harus setia terhadap kesepakatan yang ada. Inilah asas dari wawasan kebangsaan. Ada 6 asas wawasan kebangsaan. Nah, hakikat dari wawasan kebangsaan itu sendiri apa? Jadi di sini hakikat dari wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau keutuhan Nusantara. Dalam pengertian
cara pandang yang selalu utuh, yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti di sini setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, kemudian bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Nah, produk-produk ini salah satunya adalah produk hukum. Itu yang kita harus patuhi. Karena apa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Artinya kita harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari wawasan kebangsaan itu kita mulai dari diri sendiri. Artinya kita bisa melihat diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian komunitas, ya komunitas itu ya lingkungan kita, baik itu mungkin di tingkat RT, RW, nah itu bisa, atau mungkin di tingkat organisasi kita, kemudian desa, nah itu yang paling kecil, kemudian yang lebih besar skalanya negara. Nah, 4 konsensus dasar yang merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri kita sendiri itu, kemudian dalam 4 konsensus itu mencakup adanya 4 pilar bangsa Indonesia yang nanti mungkin akan kita pelajari di bab terakhir, yaitu tentang 4 pilar kebangsaan. Nah, disinilah ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, dalam semboyan itu menekankan adanya aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. Jadi perbedaan itu merupakan hikmah. Perbedaan itu merupakan anugerah. Jadi kalau saudara berbeda pendapat dengan yang lain, itu adalah anugerah. Itu adalah hikmah. Karena apa? Setiap adanya perbedaan, maka disitulah kita mulai mengenal adanya kerjasama. Ya, kemudian kita akan melihat adanya penilaian. Nah, sehingga walaupun kita agamanya berbeda, kemudian aliran kepercayaannya berbeda, ya ini mungkin organisasinya ya ada yang di Nahdlatul Ulama, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di lembaga dakwah Islam Indonesia, ada pula yang beberapa di mungkin organisasi-organisasi yang lain, ya aliran-aliran yang lain, kemudian pemikiran-pemikiran tertentu itu yang memiliki makna dan tujuan yang sama, itu merupakan mutlak, merupakan sebagai keberagaman yang ada. Dan selain daripada itu, pada pelaksananya Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai peranan yang penting dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi di sini dalam pelaksanaannya Pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai landasan ideal bagi bangsa Indonesia. Inilah peranan Pancasila ini sangat penting di dalam aspek kehidupan. Dalam pelaksananya kita juga mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah adalah landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadikan di dalamnya adanya tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara yang harus kita penuhi bersama. Ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 merupakan salah satu tata cara kita menganut sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi disinilah konsensus dasar tersebut kemudian menjadi 4 konsensus dasar yang seutuhnya dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dalam cakupan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik saudara-saudara, masih ada waktu 9 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan.
Bapak izin bertanya,